Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengenalan fonem yang berisikan identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila Ramadhani, nomor induk mahasiswa 230501502003 dari kelas A Angkatan 2023 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas identifikasi fonem. Fonem menurut Santoso 2004 menyatakan bahwa fonem adalah setiap bunyi ujaran dalam suatu bahasa mempunyai fungsi membedakan arti. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, entah berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Bunyi ujaran yang membedakan arti ini disebut fonem. Tidak berbeda dengan pendapat tadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997 tertulis bahwa yang dimaksud fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna. Selanjutnya, jenis-jenis fonem. Jenis-jenis fonem yaitu vokal dan konsonan. Selain itu juga terdapat difton dan kluster. Yang pertama, jenis fonem vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Vokal merupakan bunyi yang sonoritasinya kenyaringan tinggi. Vokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki beberapa pengertian. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara dari paru-paru melalui pita suara dan penyempitan pada saluran suara di atas glotis. Satuan fonologis yang diwujudkan dalam lafal tanpa pergeseran seperti A, I, U, E, O. Vokal dibagi menjadi dua, yaitu vokal tunggal atau monofton menjadi meliputi A, I, U, E, O, dan vokal rangkap atau difton yang meliputi ai, au, oi. Vokal dapat dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur, dan bentuk bibir. Jenis fonem yang kedua yaitu difton. Difton menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam suatu suku kata seperti ai dalam kata rantai, au dalam kata imbau. Difton terbagi menjadi difton naik atau rising diphthongs, difton turun atau falling diphthongs, dan difton memusat atau centering diphthongs. Jenis fonem yang ketiga yaitu konsonan. Konsonan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata. Fonem yang mewakili suatu bunyi kontoi. Secara umum, konsonan dapat diartikan sebagai fonem yang dihasilkan dengan menghambat udara pada sebagian alat bicara. Konsonan menurut Morsono 1999 bagian 60, konsonan dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, cara hambatan atau cara artikulasi. Yang kedua, tempat hambatan atau tempat artikulasi. Yang ketiga, hubungan posisional antara artikulator aktif dan artikulator pasif. Yang keempat, bergetar tidaknya pita suara.
Selanjutnya kita masuk ke distribusi fonem. Distribusi fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi redahnya, posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Bahasa Indonesia memiliki 6 buah fonem vokal, yaitu I, E, A, U, dan O. Dalam banyak bahasa, kualitas dan bentuk bibir dan kemampuan bibir untuk membentuk formasi tertentu sangat menentukan kualitas vokal. Akan tetapi, di dalam bahasa Indonesia, fakta fisiologis demikian itu tidak berpengaruh. Setianingsih dan Kunjana 2014, bagian 48. Fonem vokal dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, parameter posisi lidah, dan yang kedua, parameter bagian lidah pada waktu pembentukan vokal. Selanjutnya, distribusi fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan, terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut sebagai artikulator aktif. Misalnya, bibir bawah, gigi bawah, dan lidah. Daerah yang disentuh atau didekati disebut sebagai daerah artikulator. Misalnya, bibir atas, gigi atas, gusi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekak. Pemberian nama terhadap konsonan didasarkan pada artikulator yang bekerja. Misalnya, labio atau bibir bawah, apico atau ujung lidah, lamino atau daun lidah, dorso atau belakang lidah, radico atau akar lidah. Diikuti dengan daerah artikulasinya. Labial, bibir atas, dental, gigi atas, alveolar, gusi, palatal, langit-langit keras, velar atau velum atau langit-langit lunak, dan uvular atau anak tekak. Distribusi fonem konsonan berdasarkan posisi pita suara. Konsonan dibedakan atas. Yang pertama, konsonan bersuara. Pita suara hanya terbuka sedikit hingga terjadilah getaran pada pita suara, misalnya B, D, G, C. Konsonan tidak bersuara, pita suara terbuka agak lebar sehingga tidak ada getaran pada pita suara, misalkan K, P, T, S. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan dibedakan atas. Yang pertama, bilabial, bibir atas merapat pada bibir bawah, contohnya M, B, P. Yang kedua, bunyi oral, bunyi dikeluarkan melalui rongga mulut, misalkan P, B. Yang ketiga, bunyi nasal, bunyi dikeluarkan melalui rongga hidung, M. Yang keempat, labiodental, gigi bawah merapat pada bibir atas, F, V. Yang kelima, lamioalveolar atau daun lidah menempel pada gusi, contohnya T, D. Dan yang keenam, dorsovelar atau pangkal lidah dan langit-langit lunak, K, G. Selanjutnya kita akan membahas realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Bahasa Indonesia memiliki realisasi dalam berbagai bunyi. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Realisasi dalam wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem itulah yang disebut sebagai allofon. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sumber yang sama dari sejumlah bunyi itu merupakan fonem. Fonem dalam tata bunyi dituliskan dengan simbol seperti yang tertera, sedangkan allofon karena hakikatnya adalah bunyi disimbolkan dengan lambang yang tertera.
kita akan membahas pelafalan fonem. Yang pertama, contoh pelafalan fonem vokal yaitu fonem vokal I dapat memiliki alofon I seperti pada sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon I seperti pada lembing dan kambing. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam I dan I dalam posisi yang tidak sama. Keduanya dapat disebut sebagai alofon dari fonem I dalam bahasa Indonesia. Dan kita akan membahas pelafalan fonem selanjutnya pada contoh pelafalan fonem konsonan, yaitu yang pertama, fonem P dapat berealisasi menjadi P pada posisi onset bukan akhir dan akan berealisasi menjadi P pada posisi koda seperti asap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa P dan P itu merupakan realisasi dari fonem konsonan P. Dan yang kedua, fonem K yang pada posisi awal onset K seperti pada kaki akan direalisasikan secara berbeda dengan perwakilan huruf angsa atau yang tertera tanda tanya pada anak atau telak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa realisasi fonem K dalam contoh tersebut adalah bunyi K dan bunyi K, dan kedua-duanya dapat dikatakan sebagai olofon dari fonem K. Baik, itulah tadi pembahasan yang telah kita bahas bersama-sama tentang pengenalan fonem yang mencakup materi tentang identifikasi fonem, jenis-jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasi fonem. Sekian saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah mau nonton video saya, dan jangan lupa di subscribe dan di like. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.